Pemirsa, Kejaksaan Agung tetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbud-Ristek tersebut langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai jalani pemeriksaan selama 9 jam. Nadiem diperiksa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud-Ristek. Kejagung telah temukan bukti yang cukup untuk tetapkan Nadiem sebagai tersangka. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hamas menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan ke Israel. Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot II yang dilakukan oleh Israel. Dalam rekaman tersebut, nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak. Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin. Pemirsa, aktivis kemanusiaan yang akan menembus blokade Gaza mengikuti pelatihan pelayaran di Tunisia. Rencananya para aktivis akan berlayar melewati Laut Mediterania. Aksi ini sebagai protes terhadap blokade dan genosida di Gaza. Ratusan aktivis kemanusiaan untuk Palestina mengikuti pelatihan khusus sebelum menembus blokade Gaza. Dilaksanakan di Gedung General Union of Tunisia Worker, acara ini diikuti peserta dari 44 negara. Menurut influencer sekaligus aktivis kemanusiaan Ciki Fauzi, pelatihan ini penting diikuti mengingat sulitnya perjalanan laut untuk menembus Gaza. Kita diberi pemantapan materi terkait hal-hal yang harus sudah bisa kita kuasai, kita lakukan ketika hal-hal tersebut terjadi di pelayaran. Para aktivis nantinya akan berlayar mengarungi Laut Mediterania. 72 unit kapal disiapkan untuk mengantar para aktivis. Melalui Indonesia Global Fish Convoy atau IGPC, donatur dari Indonesia menyumbangkan 5 kapal, diantaranya kapal Diponegoro, kapal Hasanuddin, kapal Soekarno, kapal Pati Unus, dan kapal Malayahati.
Tempat inilah merupakan salah satu camp pelatihan khusus bagi para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Semut Flotilla, termasuk puluhan aktivis kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy untuk melakukan misi pelayaran menembus blokade Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan. Sampah limbah plastik selalu menjadi masalah yang tak kunjung usai. Beragam cara pun dilakukan untuk mengatasinya. Nah, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terdapat inovasi asli cantik aspal dari limbah campur plastik. Nah, selain ramah lingkungan, daur ulang ini mengurangi beban limbah. Sampah plastik masih menjadi masalah yang sangat serius di sejumlah wilayah karena butuh waktu yang lama untuk mengurai sampah dari plastik. Beragam cara dilakukan untuk mengurangi beban sampah plastik, seperti inovasi unik membuat jalan dengan aspal limbah campur plastik asli cantik ala Pemkab Bekasi. Penggunaan limbah plastik selain mengurangi permasalahan limbah plastik yang mencemari lingkungan, penggunaan aspal plastik diklaim mampu menekan biaya pembangunan jalan hingga 50% dibanding bahan baku pada umumnya. Saat ini aspal limbah campur plastik sudah dilakukan tahan uji coba di beberapa ruas jalan di Kabupaten Bekasi. Sampah plastik bukan sekedar masalah, namun bisa menjadi solusi. Limbah plastik diolah menjadi aspal yang kuat, ramah lingkungan dan mampu menyerap air dengan baik dan bermanfaat bagi infrastruktur. Yang pertama untuk menghemat penggunaan APBD, kemudian kedua untuk mengurangi efek negatif terhadap lingkungan sampah plastik, karena kan kita tahu sendiri Kabupaten Bekasi ini memang darurat sampah. Diketahui limbah plastik tidak mudah terurai dan juga mencemari tanah, air, dan udara. Penggunaan limbah plastik yang didaur ulang menjadi aspal salah satu solusi mengurangi beban sampah plastik yang selama ini menjadi permasalahan serius. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi sopir truk tinja membuang limbah sembarangan ke aliran Sungai Ciliwung, Kota Depok. Saat dipergoki, pelaku pun langsung tancap gas. Dari rekaman video milik warga terlihat sebuah truk membuang limbah ke aliran Sungai Ciliwung dari Jalan Tol Cijago. Saat berusaha aksinya dipergoki, sang sopir yang merupakan pelaku pembuang limbah tersebut langsung tancap gas ke arah Jagorawi. Melaporkan ada yang membuang limbah di jembatan tol. Diketahui aksi sopir truk tinja membuang limbah dari Tol Cijago ini sudah kerap terjadi. Pelaku diduga sengaja melakukan aksi tersebut untuk mengosongkan bak tangki tinja. Jadi kemarin ada pembuangan atau mobil tangki ya, truk limbah tinja yang membuang kotorannya langsung dari atas nih. Kini kasus buang limbah sembarangan telah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup terkait pencemaran lingkungan. Pelaku juga diharapkan dapat segera diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sempat terlantar, kucing anggota DPR RI nonaktif Uya Kuya kini dirawat di Pusat Kesehatan Hewan di Ragunan, Jakarta. Kucing itu kondisinya membaik setelah sempat stres. Inilah seekor kucing jantan milik anggota DPR RI nonaktif dari fraksi PAN Uya Kuya saat dalam perawatan di Puskeswan, Jakarta di Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan. Dokter telah mengecek kesehatan dengan mengambil sampel darah dan pemasangan infus ke kucing. Dari hasil pemeriksaan, kucing dalam kondisi stres, namun pihaknya telah memberikan makanan, multivitamin, dan antibiotik agar kondisi kucing tidak semakin stres. Setelah dilakukan perawatan oleh pihak Puskeswan, kondisi kucing saat ini sudah membaik. Alhamdulillah kucingnya kondisi saat ini stres, namun saat ini kita sudah ambil hasil darah.
Alhamdulillah hasil darahnya bagus, kondisinya hanya stroke saja. Nanti akan Pihaknya terus berkoordinasi kepada pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan hewan-hewan di rumah Uya Kuya pasca kericuhan. Dari Jakarta, Helmi Sanjang-Batia News melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor sekaligus spesialis pembobolan rumah diringkus polisi di Padang, Sumatera Barat. Pelaku diketahui sudah lebih dari 30 kali beraksi di berbagai lokasi. Sejumlah anggota tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang membekuk RO alias Aluk di kawasan Koranggadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pelaku dikenal sebagai residivis kasus curanmor ini sempat berusaha kabur ke area persawahan yang berada di belakang rumahnya saat digerebek petugas. Namun akhirnya pelaku berhasil diamankan. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 4 unit sepeda motor curian, 4 unit laptop, sejumlah telepon genggam serta televisi hasil kejahatan. Pelaku mengaku sudah lebih dari 30 kali melakukan pencurian dan pembobolan rumah, serta 5 kali mencuri sepeda motor. Aksi pelaku selama ini membuat masyarakat resah karena hampir setiap kali beraksi selalu berhasil lolos dari kejaran warga. Dana curanmornya, pencurian dengan pemberatannya, 5 sepeda motor dalam tempo waktu lebih kurang 1 bulan. Tempo waktu 1 bulan, dan tadi pagi terakhir si pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman di atas 9 tahun pidana penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Angelika Deva Gam, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.